Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Angga Permadi dengan NIM 221340094. Izin mempresentasikan PowerPoint yang untuk menuntaskan tugas UTS dengan tema logoterapi, sebuah pendekatan untuk hidup bermakna. Dan yang pertama ada batasan umum logoterapi. Logoterapi merupakan sebuah aliran psikologi atau psikiatri modern yang menjadikan makna hidup sebagai tema sentralnya. Dikelompokkan ke dalam aliran eksistensial atau psikologi humanistik. Frankl yang pada awalnya merupakan pengikut Freud and Adler membelot dari ajaran para seniornya tersebut. Hal ini disebabkan oleh pengalamannya dengan para pasien yang membuat sadar adanya perubahan sindroma repressed sex and sexually frustrated, dan ajaran Freud menjadi repressed meaning and existential frustrated. Begitupun dengan ajaran Adler dan feeling inventory menjadi feeling of meaningless and emptiness. Berbagai perubahan paradigma ini kemudian menurut Frankl memerlukan suatu pendekatan baru, yaitu logoterapi. Dan logoterapi berasal dari kata logos yang dalam bahasa Yunani berarti makna atau meaning, dan juga rohani berarti spiritual. Kata terapi berarti penyembuhan atau pengobatan secara umum. Secara umum, logoterapi dapat digambarkan sebagai corak psikologi atau psikiatri yang mengakui adanya dimensi spiritual pada manusia di samping dimensi ragawi dan kejiwaan, serta bertanggapan bahwa makna hidup dan hasrat untuk hidup bermakna merupakan motivasi untuk manusia guna meraih taraf kehidupan bermakna yang didambakan. Logoterapi bertujuan untuk membantu pasien menemukan makna hidup, namun Frankl menyatakan bahwa spirituality atau kerohanian dalam logoterapi tidak mengandung konotasi agama, bahkan ajaran logoterapi bersifat sekuler. Dan yang selanjutnya terdapat beberapa teori yang mendasari timbulnya pendekatan psikoterapi dengan teknik logoterapi, dan saya akan menjelaskan poin-poinnya. Yang pertama itu eksistensialisme. Logoterapi merupakan salah satu teknik psikoterapi eksistensial, di mana tujuan teknik psikoterapi yang menggunakan filosofi eksistensialisme ini adalah untuk mengungkapkan makna dasar keberadaan yang mendasari kehidupan manusia sehari-hari guna mencapai kehidupan autentik yang lebih baik. Pendekatan filosofi eksistensialisme ini menyatakan bahwa yang pertama, manusia eksis dalam waktu, yang maksudnya adalah kejadian yang terjadi pada masa kini akibat adanya suatu sumber di mana lalu dan hingga masa yang akan datang dengan berbagai kemungkinan. Yang B, manusia berusaha eksis, maksudnya eksistensial manusia dalam dunia diungkapkan melalui diri sendiri, pikiran, perasaan, tingkah laku, kesadaran, dan hubungan yang dengan organisasi ruang yang ada di sekitarnya. Dan yang selanjutnya ada kecemasan, ketakutan, dan perhatian yang terpusatkan pada suatu kejadian merupakan konsekuensial dari sikap menyayangi terhadap seseorang dan dunia sekitarnya. Dari pendekatan filosofi eksistensialisme ini dapat diambil kesimpulan bahwa keberadaan manusia di dunia mensyaratkan kemampuan bertanggung jawab terhadap tindakannya, sehingga dengan demikian manusia tersebut bersedia dan ditempatkan dalam ruang yang telah ditentukan oleh berbagai kemungkinan kondisi yang ada. Dan yang selanjutnya ada stoikisme atau tenang, sabar, dan tabah. Sikap ketabahan, sabar, tenang juga harus dimiliki, karena tidak ada masalah yang tidak ada dalam dunia ini. Kita selalu dapat menentukan sikap menolong diri sendiri. Manusia yang berpendirian dan berkeyakinan selalu dapat berubah, tetapi juga tergantung pada penafsiran mereka terhadap masalah.
bahkan dalam alam kematian dan penderitaan. Dengan menunjukkan keteguhan hati, kita dapat memposisikan diri dalam situasi yang bermakna. Dan yang terakhir adalah pengalaman pribadi Frankl. Ini adalah pelajaran selama 3 tahun saya menghabiskan waktu untuk belajar di Auschwitz dan Dachau. Hal ini sama keadaannya untuk melestarikan suasana belajar yang berorientasi kepada suatu tugas di masa mendatang, atau menjadi manusia yang berharga, menanti masa depan atau sebuah makna yang harus diwujudkan di masa mendatang. Logoterapi merupakan perolehan ide-ide oleh Frankl dan improvisasi bahwa tidak semua yang nyata berkaitan dengan pengalamannya dan mempelajari atau makna dari kehidupan. Dan tujuan psikoterapi pada umumnya adalah mengembangkan kehidupan dengan mental yang sehat, sedangkan tujuan akhir agama adalah mengembangkan keimanan dan penyelamatan rohani. Walaupun keduanya mempunyai tujuan yang berbeda, yang satu berdimensi psikologis dan yang lain berdimensi spiritual, tetapi keduanya mungkin berkaitan dalam hal akibat sampingnya. Seseorang yang beriman belum tentu sehat mentalnya, dan orang yang sehat mentalnya belum tentu beriman. Konsep dasar logoterapi memandang manusia sebagai makhluk bebas yang berusaha untuk merubah kehidupannya berdasarkan keinginan untuk mewujudkan makna yang dimilikinya menjadi kenyataan. Maka hidup adalah hal-hal yang dianggap sangat penting dan berharga, serta memberikan nilai khusus bagi seseorang. Makna hidup terkait dengan alasan dan tujuan dari kehidupan itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, logoterapi memiliki 3 konsep utama, yaitu yang pertama, makna ada pada setiap situasi hidup. Baik dalam penderitaan atau kebahagiaan, makna hidup merupakan suatu yang dianggap penting dan memberikan nilai khusus bagi seseorang. Bila seseorang berhasil menemukan dan memenuhi makna hidupnya, maka kehidupan yang menjadi lebih baik dan berharga, dan pada akhirnya akan menimbulkan penghayatan bahagia. Dan yang kedua adalah kebebasan berkehendak, yaitu setiap manusia memiliki kebebasan yang tidak terbatas dalam menemukan makna hidupnya. Maka hidup dapat ditemukan dalam kehidupan itu sendiri melalui karya bakti, keyakinan atas harapan dan kebenaran, serta penghayatan atas keindahan iman dan cinta kasih. Dan yang terakhir ada manusia memiliki kemampuan dalam mengambil sikap terhadap penderitaan dan peristiwa tragis yang terjadi. Apabila keadaan tragis tersebut tidak dapat diubah, maka sebaiknya manusia mengambil sikap yang tepat agar tidak terhanyut dalam menghadapi keadaan tersebut. Dan ketiga konsep tersebut berkaitan dengan eksistensi manusia pada logoterapi, ditandai dengan kerohanian, kebebasan, dan tanggung jawab. Dan yang selanjutnya adalah landasan filosofi dan logoterapi. Logoterapi memiliki 3 pilar yang menjadi landasan filosofinya, yaitu kebebasan berkeinginan akan makna dan makna hidup. Poin pertama itu ada kebebasan berkeinginan. Tema khas yang selalu ada dalam literatur eksistensial adalah bahwa orang itu bebas untuk menentukan pilihan di antara alternatif yang ada, oleh karenanya mengambil peranan yang besar dalam menentukan nasibnya sendiri. Pandangan logoterapi, manusia memiliki kebebasan yang luas tetapi sifatnya terbatas, karena manusia adalah makhluk yang serba terbatas terhadap 2 hal yang membatasi kebebasan ini. Yang pertama ada kebebasan manusia bukan merupakan kebebasan dari kondisi, melainkan kebebasan untuk menentukan sikap terhadap kondisi-kondisi tersebut. Dan yang kedua, kebebasan harus disertai tanggung jawab. Tanpa tanggung jawab, kebebasan mudah sekali berkembang menjadi kesewenang-wenangan. Dan yang poin yang kedua ada keinginan akan makna. Upaya manusia untuk mencari makna hidup merupakan motivator utama hidupnya. Makna hidup ini merupakan sesuatu yang unik dan khusus, artinya ia hanya bisa dipenuhi oleh yang bersangkutan. Hanya dengan cara itulah ia bisa memiliki arti yang bisa memutuskan keinginan orang tersebut untuk mencari makna hidup. Dan yang terakhir ada
makna hidup itu sendiri. Yang bermaksud dengan makna oleh logoterapi adalah makna yang terkandung dan tersembunyi dalam setiap situasi yang dihadapkan seseorang sepanjang hidup mereka. Sedangkan arti dari makna hidup menurut Frankl dalam Taman 2007 adalah makna tersendiri dari sebuah situasi yang konkret, lebih mengartikan makna hidup itu sebagai kesadaran akan adanya suatu kesempatan atau kemungkinan yang dilatar belakangi oleh realitas, atau dalam kalimat yang sederhana, menyadari apa yang bisa dilakukan di dalam situasi tertentu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik logoterapi. Ada banyak sekali teknik-teknik dalam materi logoterapi dan saya akan memperingkasnya. Yang pertama ada paradoxical intention. Teknik paradoxical intention pada dasarnya memanfaatkan kemampuan insani dalam mengambil jarak dan kemampuan mengambil sikap terhadap keadaan diri sendiri dan lingkungannya. Selain itu, teknik ini memanfaatkan salah satu kualitas insani lainnya, yaitu rasa humor dalam menerapkan teknik paradoxical intention. Penderita dibantu untuk menyadari pola keluhannya dan mengambil jarak yang pada keluhannya itu dan menanggapi sendiri secara humoristik. Dan yang selanjutnya itu ada teknik dereflection. Teknik dereflection pada dasarnya memanfaatkan kemampuan transendensi diri yang ada dalam diri setiap orang. Dalam transendensi diri ini, seseorang berupaya untuk keluar dan membebaskan diri dari kondisinya. Selanjutnya, ia lebih mencurahkan perhatiannya kepada hal-hal yang lebih positif, lebih bermanfaat, lebih bermakna dan berguna baginya, lalu memutuskan untuk merealisasikannya. Dengan teknik ini diharapkan mampu mengubah sikap yang semula terlalu memperhatikan diri sendiri, sekarang melakukan komitmen untuk melakukan sesuatu yang penting baginya. Dan yang selanjutnya ada medical ministry. Franklin mengungkapkan bahwa dalam logoterapi terdapat pula kasus-kasus di mana yang diperlukan sama sekali bukan terapi, melainkan sesuatu yang lain, bimbingan rohani. Dalam hidup ini sering ditemukan berbagai krisis dan peristiwa tragis yang tidak terhindarkan lagi. Sekalipun upaya-upaya mengatasi secara maksimal telah dilakukan, penyakit yang tidak tersembuhkan, kelainan bawaan, kemandulan, kematian, dosa, dan kesalahan, kecelakaan yang menyebabkan kecacatan merupakan contoh peristiwa-peristiwa tragis yang dapat dialami oleh siapapun. Mengingat kondisi-kondisi serupa ini tidak dapat dihindari, maka logoterapi sebagai terapi melalui makna dan atau terapi berwawasan spiritual mengarahkan para penderita untuk berusaha mengembangkan sikap yang tepat dan positif terhadap keadaan yang tidak terhindarkan itu. Dan yang selanjutnya ada modification of attitude. Teknik logoterapi ini digunakan untuk nogenik atau neurosis, depresi dan kecanduan obat untuk mempromosikan dalam meningkatkan makna hidup. Teknik ini juga bisa digunakan untuk mengatasi masalah coping dan masalah pasien yang berbicara terus-menerus tanpa tujuan, yang mempunyai perilaku yang negatif. Dalam kehidupan yang sering ditemukan berbagai pengalaman tragis yang tidak dapat dihindari lagi. Sedikit pun upaya-upaya penanggulangan telah dilakukan secara maksimal tetapi tidak berhasil. Untuk itu, logoterapi mengarahkan penderita untuk berusaha mengembangkan sikap yang tepat dan positif terhadap kondisi tragis tersebut. Dan yang selanjutnya ada appealing teknik. Merupakan suatu teknik yang menggunakan gabungan antara paradoxical intention dan derefleksi yang didasarkan pada kekuatan sugesti terapis untuk
menuntun pasien menemukan makna hidupnya. Taktik ini digunakan untuk kasus-kasus di mana pasien tidak mampu lagi menemukan sendiri makna hidupnya, seperti pada pasien yang terlalu muda usianya dan terlalu tua, sehingga mengalami kesulitan dalam menemukan sendiri makna hidupnya. Selanjutnya ada Socratic Dialog. Adalah suatu bentuk percakapan antara terapis dan klien, di mana terapis menggunakan pernyataan ataupun kalimat-kalimat pertanyaan kepada klien dalam usahanya untuk membantu agar klien dapat menemukan sendiri jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi saat ini. Dan yang selanjutnya ada family logoterapi. Logoterapi untuk membantu keluarga klien menemukan arti dari peluang di dalam keluarga melalui social skill training. Menurut Lucas, family logoterapi berarti memusatkan kepada terapi keluarga untuk membantu keluarga memfokuskan pada makna arti dari rintangan sebagai akibat anggota keluarga yang bermasalah menyadari tentang makna hidup anggota keluarga yang bermasalah. Dan sedikit ringkasan, salah satu terapi untuk mengatasi gangguan jiwa adalah dengan psikoterapi. Psikoterapi telah menjadi bagian dari terapi pada pasien psikiatri. Pengalaman klinis dan penelitian secara empiris telah menunjukkan bahwa psikoterapi cukup efektif dan ekonomis. Keuntungan psikoterapi adalah efikasi yang mirip dengan terapi medikamentosa. Terapi tambahan untuk banyak jenis gangguan mengatasi gejala perilaku dan hubungan interpersonal. Terapi pilihan untuk beberapa gangguan psikiatri menunjukkan menurunkan biaya rumah sakit. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.